wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Surya Kurniawan, saya dari TI 4307. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul investasi menurut sudut pandang ekonomi Islam. Nah, kita ketahui nih pada era kali ini tuh kita kan mengenal apa itu investasi bodong. Nah, investasi bodong yang dilakukan oleh orang atau entitas tertentu. Investasi bodong bermunculan dari waktu ke waktu dengan berbagai macam modus. Nah, sebelum lanjut, kita ketahui bahwa investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta kita. Sedangkan investasi menurut Islam itu adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk setiap bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objek maupun prosesnya. Dalam sudut pandang ekonomi Islam juga, investasi merupakan kegiatan yang sangat amat dianjurkan. Hal ini dikarenakan kegiatan investasi dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu, akan tercapainya masalah multiplier effect, dan diantaranya terciptanya lapangan usaha dan lapangan kerja, menghindari dana mengendap, dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja. Berikut ini akan saya tampilkan mengenai grafik kesepakatan investasi syariah secara global yang dilakukan oleh berbagai negara. Ini dia. Nah, pada grafik tersebut, Indonesia meraih peringkat pertama dengan kesepakatan investasi syariah tertinggi di dunia pada tahun 2019. Nah, kesepakatan yang didapatkan Indonesia sebanyak 38 transaksi atau 25% dari total kesepakatan dunia. Nah, dasar prinsip investasi syariah adalah semua bentuk investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditentukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya atau prosesnya, yaitu kegiatan yang mengandung unsur gharar, masyrir, riba, hadis, talaki, ruban, gabit, darar, riswah, maksiat, dan galib. Nah, sebelum seseorang atau badan hukum melakukan investasi, sebaiknya terlebih dahulu mengenal, mempelajari, memahami jenis-jenis produk investasi dan juga alasan berinvestasi. Seperti kita ambil contoh waktu kita ingin membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Jika kita seorang muslim, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu terhadap saham yang kita beli. Kita harus memperhatikan saham tersebut terdaftar di JII atau tidak, atau Jakarta Islamic Index, karena daftar saham yang ada di JII merupakan daftar saham yang boleh kita beli, dalam artian saham tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Nah, hal tersebut dapat memberikan gambaran dan tuntutan dalam memilih produk mana yang tepat. Produk tersebut benar-benar halal atau sesuai dengan prinsip syariah. Produk berisiko rendah sehingga tidak terpengaruh oleh keuntungan suatu investasi yang menyesatkan atau yang kita sebut tadi investasi bodong. Nah, berdasarkan paparan yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objek maupun prosesnya. Nah, Islam sangat amat mendorong manusia untuk melakukan investasi. Sebelum melakukan investasi, tentunya kita harus cek dan recheck sebelum berinvestasi. Nah, hal ini memberikan gambaran dan tuntutan dalam memilih produk yang tepat agar tidak terjerat investasi bodong.
Pemikiran ekonomi Islam sangat diperlukan dalam kebijakan ekonomi pembangunan, sehingga investasi dalam Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menciptakan masyarakat dengan standar hidup yang layak dan mengurangi batas garis kemiskinan secara khusus dan terwujud. Mungkin segitu saja hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.